Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Zin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun di mereka, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini supaya kami tidak ternak, kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami di luar Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka, bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka. Kepada bukit batu itu supaya mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air bukit batu itu bagi mereka yang memberi minum itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dan dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami mengeluarkan bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum
Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebab kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan diberikan kepada mereka. Itulah mata air Meribat, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, beginilah perkataan saudaramu Israel, engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir dan kami lama diam di Mesir, dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir, bahwa kami berteriak kepada Tuhan dan ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Izinkanlah kiranya kami melalui negeri, kami tidak akan melalui ladang-ladang dan kebun anggur, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sampai melalui kanan atau kiri batas daerahmu. Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami, nanti kami keluar menyumpai kamu dengan pedang. Lalu berkata orang Israel kepadanya, kami akan berjalan melalui jalan raya, dan jika kami pernah kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya, asal kami izinkan. Lalu dengan berjalan kaki hanya itu saja. Tetapi jawab mereka, tidak boleh kamu lalu. Maka keluarlah Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyat dan dengan tentara yang kuat. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerah, maka orang Israel meninggal. Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di pembatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan
kepada kaum leluhurnya sebaik ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meribah. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya dan bawalah mereka naik ke gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke gunung Hor. Sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalnya pakaian Harun dan mengenakannya ke pakaian kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Udah. Itu bagus. Demikian firman Tuhan bilang. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Amin.